Halo semua fans Wibu garis keras, balik lagi nih bersama Mimin dan tentunya masih di Studi Anime. Wah, gimana nih kabar para Wibu Indonesia? Semoga tetap sehat dan makin semangat karena kali ini Mimin akan membahas anime yang berjudul I'm Kidding Heroine atau Yusa Yamimasu. Ya, semacam orang yang pengen resign dari jobnya sebagai pahlawan gitu deh. By the way, anime ini menceritakan tentang kisah seorang pahlawan bernama Leo Demonheart yang difitnah oleh para masyarakat dan berniat untuk membalaskan dendamnya nih. Penasaran kan? Pokoknya pantengin terus ya guys biar nggak kepo. Dan sebelum Mimin lanjut, jangan lupa untuk pasang headset dan tentunya seperti biasa, siapin cemilan terenak kalian supaya kalian bisa khusyuk selama menonton. Dan juga pastikan juga untuk like, komen, dan subscribe channel ini dulu ya guys. Sebelum kita mulai, mari kita intro dulu. Hidup tanpa loli, bagai taman tak berbunga. Hai, begitulah kata para om pedo. Aduhai, begitulah kata para om pedo. Oh om suram tanpa loli. Suatu hari di dunia manusia biasa, muncul pasukan iblis yang dipimpin oleh Raja Iblis Ekidona yang tiba-tiba menyerang kota bernama Kota Suci Lenaie. Kerajaan mengandalkan beberapa pahlawan untuk membasmi para iblis itu, salah satunya bernama Leo Demonheart. Si Leo ini memiliki karakteristik yang OP banget cuy, bahkan dijuluki sebagai kesatria terkuat karena mahir menggunakan berbagai macam senjata serta menguasai bermacam-macam teknik sihir dengan sangat baik. Sebenarnya dengan dirinya sebagai solo player alias berkelana seorang diri aja, udah bisa menuntaskan para iblis dengan kedua tangannya sendiri tanpa bantuan rekan-rekannya nih. Makanya itu, para rekannya pun dia anggap sebagai beban tim karena tidak mampu bertahan. Tapi emang sih, si Leo ini bukan hanya sekedar OP guys, tapi OP parah banget pokoknya. Karena dia tuh mampu duel dengan Raja Iblis Ekidona seorang diri. Bayangkan, Raja Iblis nih. Bahkan dia memenangkan pertarungan tanpa menerima luka satu gores pun. Tapi ironisnya, karakternya yang terlalu OP ini justru memicu kecurigaan pada para warga kota dan membuat mereka semua menjadi seuzon kepada Leo. Hal ini terjadi karena banyak rumor yang mengatakan bahwa memang Leo yang telah mengalahkan para iblis, namun dia sama sekali tidak terluka dan seolah tidak terjadi apa-apa. Mereka berpikir bahwa Leo ini adalah iblis yang sesungguhnya nih. Dan mereka takut tuh kalau sewaktu-waktu dia akan berubah dan malah menyerang manusia. Bahkan para warga kota berniat untuk mengusir Leo. Banyak orang yang berusaha untuk membunuh Leo, tapi ya gila aja sih orang dia bisa ngajak bayuan Raja Iblis, kok para manusia nyoba ngelawan. Halus sih manusia nih, senggol bacok aja deh ya. Well, karena banyaknya warga yang tidak dapat menerima keberadaan Leo ini, sang Raja Kota Holy Leraye terpaksa mengusir Leo. Walaupun sebenarnya sang Raja tahu betul kalau Leo ini adalah seorang yang OP dan merupakan pahlawan yang sesungguhnya. Raja pun sebenarnya merasa diuntungkan karena tindakan Leo ini telah mempertahankan barang berharga milik kerajaan. Leo pun menerima perintah dari Raja dan langsung minggat dari kota itu sekaligus menjadi gembel nih. Dirinya juga berpikiran bahwa membantu manusia sudah tidak ada artinya lagi karena dia telah difitnah oleh mereka. Leo berkelana dari kota ke kota untuk mencari kepastian tentang nasib dirinya. Sampai akhirnya dia mendapat informasi bahwa si Raja Iblis Ekidona tadi sedang membuka lowongan pekerjaan di Job Street guys. Ralat guys, ralat, bukan Job Street ya kali Job Street wak. Maksud Mimin di sini Ekidona sedang mencari bantuan untuk membangun ulang pasukan iblisnya yang telah hancur. Nah, karena Leo nggak mau ngegembel lagi nih, dia auto gaskan aja tuh lowongan. Leo pun juga memantapkan dirinya untuk mengkhianati manusia dan tetap bersikeras untuk bergabung dengan para iblis. Sesampainya di istana kerajaan Ekidona yang remuk itu, dia bertemu dengan Ekidona dan langsung menyampaikan niatnya tanpa basa-basi. Tapi tentu aja ya, Ekidona auto menolak dirinya.
Ekidona mencoba mengusir dan membakar Leo namun tidak mempan. Para petinggi kerajaan akhirnya ngajak ngobrol Leo tanpa sepengetahuan Ekidona. Karena mereka merasa kasihan dengan Leo yang ngebet banget pengen masuk ke sini sehingga mereka mencoba membuka peluang untuk Leo nih. Leo mencoba mengingat-ingat kepada mereka bagaimana mereka dikalahkan oleh Leo nih supaya mereka bisa lebih mempertimbangkannya lagi. Ya walaupun ini bisa membuat mereka minder sih. Well, mereka pun akhirnya bisa menerima Leo setelah mendengar tentang kebenarannya dan mereka sudah yakin bahwa Leo ini tidak berbohong, guys. Mereka akan memberikan Leo kesempatan untuk bisa bekerja di istana kerajaan Ekidona selama 1 bulan percobaan terlebih dahulu tanpa sepengetahuan Ekidona. Apabila selama 1 bulan ini kinerjanya bagus, maka para petinggi akan memohon kepada Ekidona untuk bisa menerima Leo. Mereka menyuruh Leo untuk selalu menggunakan sihir yang dapat menyamar supaya tidak ketahuan oleh Ekidona. Leo juga mempertanyakan tentang tujuan Ekidona menginvasi para manusia, karena walau dia menginvasi, tapi dia melarang bawahannya untuk membunuh sembarangan. Dan dia bertujuan untuk menginvasi secara damai nih. Keesokan harinya, Leo akan memulai hari pertamanya sebagai pekerja di probation nih. Dia bangun lebih awal dan mencoba untuk membuat dirinya termotivasi untuk bekerja dengan rajin. Saat dia udah siap, dia belum bisa bekerja karena belum menerima perintah. Saat dia mencari para petinggi, mereka masih tidur dan Leo mencoba membangunkan salah satu dari mereka bernama Steina. Steina ini susah banget bangunnya karena masih kecapean abis ngurusin istananya yang rembuk itu tuh. Akhirnya Leo mengimpersonate Ekidona sekaligus meniru suaranya untuk membangunkan Steina. Steina terbawa suasana karena Leo menirukan Ekidona. Sampai akhirnya dia menyadari bahwa itu adalah Leo. Dia auto mengamuk dan ngeluarin tuh sihir esnya serta membuat kekacauan di kamarnya. Dan tentu saja pekerjaan pertama Leo adalah ya jelas sih, beresin kamarnya Steina lah. Oh ya BTW sejak penyerangan Leo terhadap kerajaan Ekidona ini, banyak iblis petinggi yang terpaksa mundur ke alam iblis tempat mereka tinggal karena mereka menerima luka yang cukup fatal nih. Dan hanya menyisakan 4 petinggi saja termasuk Steina salah satunya. Steina ini adalah petinggi yang sangat pekerja keras guys. Karena mereka kekurangan SDM. Berarti sebutannya SDI dong. Sumber daya iblis. Oke, jokes bapak-bapak nih guys. Maaf ya, maaf. Well, karena kurangnya pekerja, dia harus melakukan banyak hal dan tentu saja dengan deadline yang mepet karena Ekidona butuh pasukan iblis lebih banyak segera nih. Tugas Leo selanjutnya adalah mengisi reaktor mana buatan Steina. Walaupun reaktor itu hanya bisa diisi menggunakan mana milik Steina sendiri, Leo bisa menyesuaikan mana miliknya supaya jadi setara dengan mana milik Steina dan Leo bisa mengisi reaktor itu. Idenya ini sangat brilian karena dia membuatkan talisman untuk para bawahan yang berfungsi sebagai penyelaras mana guys. Leo pun tidak menghabiskan banyak waktu dan dia sempat bermalas-malesan sampai si Steina ngira dia ini pemalas guys. Padahal ya, kerjaannya udah beres bahkan jadi efektif dan efisien. Hampir sama kayak Shikamaru yang demen males-malesan tapi kerjanya jadi manajer Hokage ya guys. Misi selanjutnya yang akan dijalani oleh Leo adalah membantu salah satu petinggi bernama Lily. Lily ini akan pergi ke suatu daerah bernama Largo untuk mengurus logistik, karena persediaan di kastil mereka sudah mulai menipis. Yang jadi masalahnya,
Karena Lily ini masih bocil, jadinya kerjanya nggak bisa maksimal. Di daerah Largo, Lily malah kebanyakan main nih. Oh ya, daerah ini adalah tempat para ras Dragonfolk tinggal, guys. Mereka adalah sahabat dekat kaum iblis. Lily tidak dapat mengatur para pekerja dengan baik, sehingga semuanya menjadi kacau balau. Di sini, Leo berniat untuk mengajari Lily cara mengatur bawahannya dengan cara ujian. Leo pura-pura kena gigitan ular dan kesakitan. Ia meminta Lily untuk mencarikan obat di daerah pegunungan. Di perjalanannya itu, Leo sudah menyiapkan beberapa rintangan yang hanya bisa dilalui dengan bantuan tim. Tujuan dari ujian ini, supaya Lily dapat memahami pentingnya teamwork dalam menyelesaikan suatu pekerjaan. Tapi yang ada, Lily ini berubah jadi serigala gede non-OP gitu, dan dia malah bisa nerabas semua rintangannya seorang diri, guys. Tapi dia pada akhirnya sempat memahami poin yang ingin disampaikan oleh Leo, betapa pentingnya kerjasama dalam menyelesaikan suatu pekerjaan. Tiba-tiba Leo mendapat panggilan untuk menemui Ekidona. Nah, mampus nggak tuh? Ekidona memanggil Leo karena Leo yang menyamar ini sama sekali belum perkenalan pada Ekidona. Tapi Ekidona mengajak Leo untuk bersantai dan makan bersama karena Leo udah menghasilkan kinerja yang bagus. Ekidona sempat membuka helmnya, tapi untung aja Leo sempat mengubah raut wajahnya sekaligus rambutnya dengan sihirnya tuh. Dan tentunya tetap berhasil ngelabuin Ekidona yang lagi mabuk. Leo melancarkan tips super jitu, yaitu membuat Ekidona menjadi pemabuk berat dengan terus mengisi gelasnya yang kosong, guys. Tapi Leo ini nggak tahu kalau Ekidona ini merupakan pemabuk berat, jadi tindakannya ini justru membuatnya semakin bersemangat. Berbagai cara dia lakukan untuk kabur dari pesta minum-minum itu, namun sia-sia. Yang ada, justru Ekidona malah meminta dirinya untuk memeriahkan pestanya sampai malam nih. Saat mereka lagi ngobrol, Ekidona membeberkan tujuannya menginvasi para manusia. Dia mengincar batu bertuah yang disimpan oleh Raja Kota Suci Lenaye, namun Leo telah menghalangi dirinya. Alasan Ekidona mengincar batu itu sebenarnya untuk tujuan baik sih, yaitu supaya bisa memakmurkan alam iblis tempat ia tinggal yang saat ini kondisinya suram. Ekidona percaya bahwa batu itu berfungsi sebagai dasar pembangunan kota suci. Dipercaya juga kota itu menjadi makmur berkat batu bertuah dan bahkan bisa membuat warga kota itu menjadi kebal dari berbagai wabah. Namun kebenaran tentang batu itu masih belum dapat dipastikan, guys. Ekidona itu sama sekali tidak ada dendam terhadap manusia. Namun dia tetap bersikeras untuk merebut batu itu. Dia menyadari bahwa dengan merebut batu itu bakalan menimbulkan berbagai macam masalah untuk dunia manusia. Karena itu, dia bersedia untuk menanggung semuanya sekaligus melindungi para manusia yang bersedia membantu kaum iblis seperti dirinya. Walau dia ini Raja Iblis, namun Ekidona masih memiliki hati ya. Dia juga memikirkan bahwa manusia adalah makhluk yang memiliki keluarga dan kerabat sehingga Ekidona tidak akan seenaknya menyerang mereka. Dia juga bilang kalau tindakan Leo ini tidak sepenuhnya salah, karena semua kekacauan ini sebenarnya ya datang dari dia sendiri yang menginvasi manusia. Saat dia ingin berkata sebuah kejujuran tentang dirinya, tiba-tiba Steina dan Lily datang memberi kabar buruk bahwa dua petinggi kerajaan Ekidona ingin meninggalkan dirinya, yaitu Melnes dan Edward. Mereka berencana untuk mencegah Melnes dan Edward. Leo akan mencari Melnes dan sisanya akan menemui Edward. Dengan kemampuan sihirnya, akhirnya Leo bisa menemui Melnes. Ya, walau sempat diserang sih karena Leo muncul tiba-tiba, guys. Setelah Melnes menyadari bahwa itu Leo, dia langsung berhenti menyerang. Leo pun akhirnya mengajak Melnes untuk bicara empat mata dan membuka kesempatan untuk Melnes supaya dia bisa curhatin semua masalahnya nih.
Sementara itu, Leo mengekang Melnes menggunakan rantai sihir secara diam-diam supaya Melnes tidak bisa kabur. Mengingat Melnes ini adalah seorang assassin yang pendiam, bisa rada ngerepotin kalau dia sampai kabur lagi guys. Karena dia tuh bisa ngilang dengan mudah dan keberadaannya rada sulit dicari. Ya kayak gebetan Anda gitu, demen ghosting, tiba-tiba abis itu mau nanyain kabar pun sulit banget. Iya, canda guys. Well, kalau Melnes udah ngilang, biasanya Leo juga kesulitan untuk nyariin doi. Karena Melnes ini juga udah kelihatan kayak pengen resign dari kerajaan Ekidona gitu. Leo pun memberinya wejangan bahwa Melnes harus benar-benar bisa memantapkan keputusannya dan memastikan bahwa keputusan untuk resign dari kerajaan itu tidak akan membuat dirinya menyesal. Melnes ini punya masalah di skill komunikasi guys, udah kayak orang introvert parah gitu deh. Padahal dia ini merupakan atasan ya. Dia berpikir bahwa dengan berkelana itu bisa memberinya petunjuk untuk meningkatkan skill komunikasinya. Namun dia berubah pikiran dan meminta Leo untuk mengajarinya mengasah skill komunikasi dalam 3 hari. Sementara itu, Ekidona menemui Edward yang sedang berkali-kali mencoba bunuh diri. Semua percobaannya gagal karena Edward menusukkan pedang ke perutnya yang padahal dia ini merupakan ras naga yang tubuhnya tuh kebal terhadap senjata tajam guys. Karena kulitnya sangat keras seperti sisik naga. Ekidona pun menyuruh anak kandung Edward bernama Jerrieta untuk mengawasi Edward. Karena Edward ini pasti nurut kalau sama anaknya sendiri lah. Keesokan harinya, Leo melatih skill komunikasi milik Melnes dengan cara menjadikan Melnes sebagai pelayan di kantin istana. Jir, seorang assassin disuruh jadi maid gini kok kayak gimana gitu ya? Melnes sempat ngeluh juga sih karena pakai pakaian begitu. Ibu pemilik kantin pun juga menyuruh Melnes untuk melayani dengan senyuman, namun yang ada senyumannya tuh bagaikan senyuman mengerikan, seperti orang yang akan melakukan pembunuhan massal gitu guys. Melnes bilang dia kesulitan buat komunikasi juga karena di guild assassin itu, Melnes diajarkan untuk tidak memedulikan perasaan orang lain guys. Leo pun mengajarinya untuk belajar menjadi pendengar yang baik terlebih dahulu. Kemudian saat Melnes akan melayani pelayan, dia malah digodain sama para tentara bayaran yang sok angkuh. Namun karena dia ini adalah assassin elit, maka dia bisa membereskan para berandalan sepele itu dengan sentilan jari aja. Tapi teknik mematikannya ini justru membuat beberapa pelanggan mencurigai bahwa dia adalah Melnes asli. Anyway, dengan cara ini pun skill komunikasi Melnes ada peningkatan guys. Karena Melnes ini diandalkan Ekidona untuk bakalan jadi HR di istananya. Leo melatih dirinya untuk berpura-pura mewawancarai kandidat. Saat mereka lagi latihan interview, si Melnes ini malah ngesuspek kalau Leo adalah mata-mata yang menyusup ke istana Ekidona. Mengingat Leo ini adalah karakter yang OP, seharusnya dia bisa mengalahkan umat manusia seorang diri dong tanpa perlu bantuan pasukan iblis. Melnes mampu memahami niat Leo yang ingin mengkhianati manusia dan mencoba berpikir dari sudut pandang Leo. Namun dia heran, mengapa Leo tidak merasa kesal karena telah dicampakkan umat manusia. Oh iya, BTW masa kecil Melnes ini cukup ngenes ya guys, karena dia tuh masuk ras setengah manusia, setengah iblis. Banyak orang-orang yang tidak menyukai dirinya dan hanya guild assassin yang bersedia untuk mendidiknya. Dia pun juga ingin memusnahkan seluruh umat manusia sama seperti Leo. Di masa lalu, dia sebenarnya membantu invasi yang dilakukan oleh Ekidona secara diam-diam. Namun karena Ekidona ini adalah Raja Iblis yang baik hati, justru dia juga ikut serta menyejahterakan umat manusia. Hal ini pun tidak sesuai dengan ekspektasi Melnes karena dia mengira Ekidona akan memusnahkan umat manusia. Karena dia masih belum memahami Ekidona, dia akan mencoba untuk bergabung dengannya.
Edward pun juga awalnya sama seperti Melnes. Namun dia berubah pikiran setelah dia ngertiin Echidna. Melnes masih belum bisa ngertiin Echidna dan tetap bersikeras untuk memusnahkan umat manusia. Sehingga dia juga berniat untuk mengalahkan Echidna serta mengambil alih pasukan iblis. Leo pun akhirnya malah jadi ikutan ke bawah suasana dan dia juga jadi ikutan cerita-cerita gitu. Dia keceplosan untuk nyeritain tentang asal mulanya. Dulunya dia ini adalah hasil eksperimen para ilmuwan, guys. Para ilmuwan menciptakan spesies Demonard yang OP dan memiliki kekuatan iblis dengan tujuan melawan para iblis yang tiba-tiba menyerang kota Tokyo karena senjata api kurang efektif untuk membunuh iblis. Saat itu, kota Tokyo masih menjadi peradaban manusia modern seperti kita-kita ini nih. Dan ilmu sihir masih belum ada tentunya. Dengan adanya spesies Demonard seperti Leo, diharapkan mereka menjadi sesosok manusia tangguh yang bisa mengalahkan para iblis dengan mudah. Namun beberapa spesies Demonard kebanyakan modar selama pertarungan. Dan yang selamat sampai detik ini hanyalah Leo seorang yang karena dia ini OP banget. For your information guys, umur si Leo ini udah lebih dari 1000 tahun karena saking kuatnya loh. Peradaban manusia modern seperti di kota Tokyo pun berubah menjadi peradaban sihir. Karena dia merupakan hasil eksperimen, sehingga tubuhnya ini sebenarnya udah diprogram oleh ilmuwan untuk selalu melindungi manusia. Makanya saat dia ditanya alasan dia mengkhianati manusia ini, dia nggak bisa ngejabarin secara jelas gitu. Namun karena curhatannya dia ini, dia jadi sadar bahwa dengan bebasnya dirinya dari kewajiban untuk melindungi manusia itu, dia justru merasa bahagia. Leo juga berjanji bakal bantuin pasukan iblis untuk mendapatkan batu bertuah supaya bisa menyejahterakan para iblis. Keesokan harinya, Leo mencoba untuk menyelesaikan masalah Edward yang ingin bunuh diri. Jerieta menceritakan kekurangan ayahnya itu. Dia ingin bunuh diri karena bawahannya tidak bisa melawan monster kuat nih. Padahal, monster bersep Chimera ini emang termasuk golongan terkuat dan tidak sembarang orang bisa mengalahkannya. Edward pun menaruh rasa bersalah kepada dirinya sepenuhnya karena prajuritnya nggak bisa ngalahin monster kuat itu. Edward belum bisa menyadari kalau nggak semua orang itu sekuat dirinya, apalagi para bawahannya itu. Melihat Edward yang masih kurang kompeten dalam mendidik anak buahnya, Leo berniat untuk membantunya. Rencana Leo adalah menyerang Edward dan anak buahnya menggunakan golem mesin. Golem mesin ini ditemukan oleh para goblin yang sedang menambang dan akan dimanfaatkan oleh Leo. Golem ini punya kekuatan besar dan pertahanan yang kuat di mana para anak buah Edward tidak akan bisa mengalahkannya. Sehingga hal ini akan membuat Edward sedikit mengerti akan kekurangan dirinya. Leo menyaksikan pertarungan Edward melawan golem itu secara diam-diam. Tapi golem mesin itu tiba-tiba melepaskan diri dari sistem keamanannya dan langsung menyerang secara membabi buta dengan laser berkekuatan tinggi. Untungnya, Leo bisa menahan serangannya sehingga para anak buah Edward selamat. Edward yang mempunyai pikiran dangkal ini langsung menyerang golem itu tanpa melihat situasi dan kondisi. Namun setelah itu, Leo dan Jerieta memberinya arahan supaya bisa mengalahkan golem itu dengan baik. Berkat arahan dari mereka, Edward pun bisa mengalahkan golem itu. Namun tak lama kemudian, benda itu memanggil bantuan kerabatnya yang ada di tempat pertambangan. Beruntungnya, di tempat pertambangannya sudah ada Echidna yang bersiap untuk membereskan para kerabat golem itu. Pada akhirnya, Leo memarahi Edward atas minimnya pengetahuan yang Edward miliki, persis seperti saat Edward memarahi para bawahannya yang tidak bisa mengalahkan Chimera. Dengan metode yang Leo terapkan ini,
Akhirnya membuat Edward bisa berkaca pada dirinya sendiri dan bisa memahami mengapa selama ini dia tidak bisa mendidik bawahannya dengan baik. Edward juga meminta maaf kepada para bawahannya. Karena kinerja Leo di kerajaan ini terbukti bagus dan becus, maka Ekidona berniat untuk mengangkatnya menjadi petinggi di kerajaannya. Saat itulah Leo juga akan memberitahu identitas aslinya kepada Ekidona. Sebelum itu, Steina menemui Leo di kamarnya untuk membahas tentang rencana selanjutnya. Saat itu, Leo sedang membaca buku yang mengisahkan tentang iblis Eobard sang perantara. Buku ini terkenal dan Ekidona pun juga sering membacanya. Si Leo ini juga kenal dengan Eobard BTW guys. Buku ini membuat Leo mengingat tentang saat dimana dia pertama kali bertemu dengan Eobard. Saat itu di kota Tokyo, para iblis menyerang kota itu yang dipimpin oleh Raja Iblis bernama Belial. Leo masih menjadi makhluk yang datar tanpa emosi sama sekali saat itu. Seperti biasa, Leo membasmi para iblis dengan jumlah yang banyak, sampai dia bertemu dengan salah satu iblis kecil yang ingin dia interogasi terlebih dahulu. Iblis inilah yang bernama Eobard. Eobard bercerita bahwa dunia iblis itu kelam dan sangat minim sumber daya, yang pada akhirnya memaksa Raja Belial untuk menginvasi dunia manusia supaya bisa mendapatkan hal baru. Invasi ini justru menimbulkan peperangan lanjut yang melibatkan perang iblis dengan manusia. Suatu hari, portal yang menghubungkan dunia iblis dengan dunia manusia tertutup, sehingga Eobard terjebak di dunia manusia. Leo dan Eobard pun juga cerita sambil curhat-curhat kayak kehidupan gitu tuh. Eobard juga memberi motivasi Golden Ways supaya Leo bisa mengubah dirinya dan bisa memerdekakan dirinya dari ikatan yang terus mengekang. Kemudian tim penahanan dari kota itu tiba dan akan menangkap Eobard. Saat itu juga, Eobard berkata bahwa dia sangat berambisi untuk menciptakan perdamaian antara manusia dan iblis. Semenjak itulah, Leo mengagumi Eobard karena telah mengubah dirinya. Saat Ekidona akan menjabat Leo untuk menjadi petinggi, tiba-tiba portal spirit yang menghubungkan dunia iblis dengan dunia milik Ekidona mulai tertutup. Dengan bantuan Steina dan Leo, Ekidona berhasil menstabilkan katalis gerbang itu supaya tetap terbuka. Namun hanya bertahan selama 7 hari. Karena mereka hanya memiliki waktu 7 hari, maka saat ini mereka hanya ada 2 pilihan. Mundur ke dunia iblis sebelum gerbang tertutup, atau menyerang kota Lenai dan segera merebut batu bertuah. Karena pasukan mereka saat ini hanya tersisa sedikit, sehingga opsi kedua jelas mustahil bagi mereka. Apalagi Ekidona masih memikirkan si Leo yang menjadi penghalang utamanya. Leo memberitahu bahwa batu bertuah itu tidak bisa langsung dimanfaatkan, karena memerlukan panduan terlebih dahulu. Leo menyuruh Ekidona untuk mencari panduan itu juga. Yang sebenarnya umat manusia juga mencari panduan itu tuh. Tapi Leo juga bilang kalau batu bertuah itu sebenarnya ada 2. Jadi nggak hanya ada di kota Lenaie saja, namun juga ada di pegunungan yang terletak dekat dengan kerajaan Ekidona. Berhubung situasinya darurat, Leo mencoba untuk memanfaatkan ini. Dia akhirnya memberitahu Ekidona tentang identitas aslinya yang selama ini menyamar. Selama ini, Leo hanya menguji Ekidona ini apakah dia layak untuk mendapatkan batu bertuah atau tidak. Ekidona yang masih kesel sama Leo ini juga auto nyerang dia dong. Leo mencoba untuk ngajak ngobrol si Ekidona, tapi ya tetap aja dia masih marah-marah. Dia juga nyesel kenapa selama ini dia nggak sadar kalau Leo itu nyamar di tempatnya sendiri. Namun untungnya, para petinggi membela Leo karena selama ini Leo udah membuat mereka menjadi lebih baik dan akhirnya Ekidona pun mau untuk bekerja sama dengan Leo. Ekidona juga tanpa basa-basi langsung menanyakan kepada Leo
tentang pegunungan yang menyimpan batu bertua di dekat kerajaannya itu. Leo juga bilang kalau di sana ada penjaga batu bertua yang tergolong kuat namun tidak dikenal. Kemudian, mereka setuju untuk berangkat ke pegunungan yang menyimpan batu bertua itu seperti yang Leo katakan. Mereka menuju ke puncak gunung sambil cerita-cerita tentang kehidupan Leo gitu. Nah, pada saat mereka sampai di puncak, di sana nggak ada siapa-siapa. Ternyata, batu bertua yang dimaksud adalah Leo itu sendiri, guys. Ekidona dan kawan-kawan harus membunuh Leo untuk bisa mendapatkan batunya yang terletak di jantung Leo. Dengan ini juga, Leo berniat untuk resign dari kerajaan Ekidona, sekaligus menantang Ekidona beserta anak buahnya untuk bertarung. Dan apabila dia tidak dibunuh, maka dia akan memusnahkan seluruh umat manusia sehingga panduan mengenai batu bertuah tidak akan bisa Ekidona dapatkan. Walau pada kaget nggak nyangka kalau Leo ternyata jadi kayak gini, Leo tetap memaksa mereka untuk bertarung. Leo juga bilang dia akan tetap nyelamatin dunia walau harus memusnahkan dunia. Ternyata, niat Leo selama ini adalah menghancurkan segalanya, kemudian membangun ulang dari awal, guys. Serangan gabungan dari Ekidona dan para anak buahnya sama sekali tidak memberikan damage untuk Leo. Ekidona dan bawahannya masih berusaha untuk membuat Leo tersadar, namun tindakan mereka percuma aja. Akhirnya, mereka nggak ada pilihan dan memilih untuk bertarung secara serius. Edward mencoba untuk serius dengan mengeluarkan skill pasifnya, yaitu bisa menjadi seperti naga. Namun, ya damage-nya gitu-gitu aja. Serangan Edward langsung di-counter oleh Leo. Karena kulit Edward itu seperti sisik naga, maka Leo menyerang dengan serangan es, kemudian langsung memberikan serangan api. Lagi-lagi Ekidona dan Steina menyerang Leo dengan serangan gabungan andalan mereka, tapi ujung-ujungnya Leo kebal. Meles juga menyerang Leo dengan serangan mematikan khas assassin, namun hanya memberikan luka gores saja. Meles juga ngeluarin teknik Banshin sama kayak punya Naruto, tapi nggak membuahkan hasil sama sekali. Dan dia malah lumpuh membeku karena menerima serangan es dari Leo. Lily berusaha menyerang Leo, tapi nggak tega karena dari awal ternyata dia naksir sama Leo. Dan akhirnya kena serangan paralysis dari Leo nih. Karena para bawahan Ekidona tumbang, maka dia terpaksa menggunakan serangan kartu as andalan kerajaannya yang sudah dimiliki secara turun-temurun. Untuk mengaktifkan serangan ini, Ekidona membutuhkan waktu 42 detik sehingga mengandalkan Steina untuk mengalihkan perhatian Leo dengan rentang waktu tersebut. Serangan kartu as ini bakal OP karena bakal memberikan serangan yang sangat efektif untuk para pahlawan semacam Leo sekaligus menyegelnya. Namun membutuhkan tenaga yang besar dan serangannya ini cuma untung-untungan aja alias gacha. Leo akhirnya terkena serangan kartu as milik Ekidona. Sebenarnya Leo bisa menghindarinya, namun dia sengaja membiarkan dirinya terkena serangan ini. Serangan ini membuat Leo tidak bisa menggunakan kekuatannya lagi, dan dia sampai tidak bisa bergerak, bahkan dia juga nggak bisa gerakin jari-jarinya. Namun Ekidona juga kesakitan karena menerima efek dari penggunaan serangan ini. Ekidona akhirnya memahami betapa ngenesnya hidup Leo ini, guys. Di zaman dulu, karena manusia sudah memasuki masa perdamaian yang cukup lama, justru membuat Leo kehilangan arah karena jati dirinya itu adalah melindungi manusia. Senyuman orang-orang dan kegembiraan mereka yang menikmati perdamaian itu justru membuat Leo khawatir dan overthinking tentang apa yang harus dilakukan kemudian. Ratusan tahun kehambaan mengisi dirinya
sekaligus kesendirian menyelimuti dirinya. Dia pun sempat berpikiran untuk menyerang manusia supaya bisa menyelamatkan manusia itu sendiri. Biar ada kerjaan gitu deh. Dia juga sempat melakukan eksperimen untuk membuat spesies Demonard yang baru. Tapi cara itu tentu merupakan cara yang salah. Intinya, dia ini bakalan gabut kalau manusia memasuki masa perdamaian. Dan kalau udah gabut, biasanya dia putus asa gitu. Makanya, dia ngelakuin itu semua yang justru merupakan ironi. Leo akhirnya sadar tentang apa yang telah dilakukannya. Dan dia mengakui bahwa makhluk paling jahat bukanlah manusia ataupun iblis, melainkan dirinya sendiri. Akhirnya, dia berencana untuk keluar dari jobnya sebagai pahlawan dan membiarkan dirinya terbunuh oleh seseorang yang dapat dipercaya untuk menjaga perdamaian sekaligus orang yang mampu menjadi penerus untuk menggunakan batu bertuah. Ekidona lah yang dia maksud. Karena Ekidona adalah raja iblis yang baik hati, maka Leo tertarik dengannya untuk menguji apakah dia layak memegang batu bertuah yang ada di dalam diri Leo. Itulah alasan Leo bergabung dengan pasukan iblis ini, guys. Walau Ekidona sempat merasa kasihan kepada Leo, namun dia tetap ingin memenuhi keinginan Leo, yaitu membunuh dirinya. Leo pun juga tersenyum lega karena sekarang dia bisa merasakan kematian setelah ribuan tahun lamanya. Dan dia bisa memasrahkan segalanya kepada Ekidona. Sebenarnya, Leo ini juga ingin ditolong dan dianggap oleh para masyarakat sebagai orang biasa, bukan pahlawan. Para pahlawan Ekidona akhirnya juga ikut membantu untuk membunuh Leo dan memasang wajah penyesalan setelahnya. Wah, menurut Mimin sih ini salah satu adegan fight to death paling sedih ya guys. Jana. Dada kiri Leo tersayat dan di sana ada batu bertuah yang bersemayam. Ekidona harus mengambilnya dalam waktu 300 detik sebelum batu itu tersegel kembali. Namun ternyata Ekidona tidak jadi mengambilnya. Dia justru menerima Leo di pasukan iblis sekaligus menjadi utusan kedamaian antara manusia dan iblis. Dengan status sebagai pemilik batu bertuah, para petinggi pun juga tidak ingin kehilangan Leo. Steina menyarankan Leo untuk membulatkan tekadnya supaya bisa bebas dari ikatan amanat untuk melindungi manusia. Sehingga Leo bisa menikmati hidupnya tanpa harus menjadi pahlawan. Akhirnya, Leo pun akhirnya terbebas dari amanat itu dan dia juga teringat dengan kata-kata Ebert. Batu bertuah yang ada di jantungnya kembali tersegel dan dia setuju untuk bergabung dengan Ekidona sebagai orang biasa, bukan sebagai pahlawan. Leo akan terus menjadi bawahan Ekidona dan menjaga Ekidona supaya dia tetap menjadi raja yang baik hati ke depannya. Dan aktivitas kerajaan pun dimulai seperti biasanya. Well, begitulah ending dari anime yang mengisahkan tentang pahlawan yang ingin resign dari jobnya sebagai pahlawan, guys. Gimana nih menurut kalian? Apakah seharusnya Leo tuh ngelanjutin hidupnya sebagai pemegang batu bertuah atau tetap mati aja tuh dan batunya dipegang Ekidona nih? Kalau Mimin sih ya, sebenarnya masih bingung nih karena Leo tuh orangnya ngenes juga kalau dibiarin mati. Tapi di satu sisi, dunia iblis tempat Ekidona bakal masih suram kalau nggak ada batu bertuah nih. Akankah kedepannya mereka menyerang kota Lenae lagi untuk mendapatkan batu bertuah yang satunya bersama Leo? Masih menjadi misteri ya guys. Pokoknya menurut Mimin sih anime ini cocok banget kalau ngadain season 2-nya. Share yuk di kolom komentar tentang pendapat kalian. Dan gak usah closing lama-lama deh, intinya subscribe dan dari Mimin bye-bye dan thank you.